kembali lagi ke channelnya Mas Tani. Kali ini sudah masuk pada musim tanam padi, sudah masuk penghujan, masuk tanam padi. Sudah seharusnya kita tambah amunisi belajar tentang pertanian untuk menghasilkan hasil panen yang bagus. Kali ini ayo mari bersama kita kenali tentang pupuk KCL bagi tanaman padi. Nah, pupuk KCL ini merupakan pupuk yang dalam jenis pupuk anorganik ataupun kimia karena memiliki kandungan kalium dan juga klorida. Di pasaran, pupuk ini biasa berbentuk kristal berwarna merah bersifat higroskopis sehingga sangat mudah diserap oleh tanaman, mudah mencair dalam air. Nah, selain itu, biasanya ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas buah, baik pada tanaman pangan maupun tanaman sayuran. Pupuk KCL bagi tanaman padi merupakan salah satu pupuk yang banyak digunakan pada proses pemupukan tanaman padi, karena memiliki beberapa kandungan nutrisi yang penting bagi tanaman padi, antara lain kalium sebesar 60% dan juga klorida sebesar 46%. Pupuk ini sifatnya sangat larut oleh air sehingga sangat mudah diaplikasikan, tetapi tidak perlu diaplikasikan setiap saat ke tanaman. Anda cukup memberikan setiap 6 bulan sekali. Hal itu dikarenakan karena unsur K atau kalium hanya terserap 30% ke dalam tanaman. Nah, mari kita kenali manfaat pupuk KCL bagi tanaman padi. Manfaat bagi tanaman padi adalah yang pertama, memacu peningkatan produktivitas biji dan juga tanaman padi ya. Nah, yang kedua, memperkuat dan memperkokoh batang tanaman. Yang ketiga, melindungi tanaman padi dari serangan hama dan juga penyakit. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan padi ketika terjadi kekeringan. Kelima, membantu pembentukan protein juga karbohidrat pada tanaman padi. Yang keenam, berperan sebagai aktivator enzim. Yang ketujuh adalah membantu proses transportasi hasil asimilasi dari daun menuju berbagai jaringan pada tanaman padi. Nah, namun sebelum kita mengaplikasikan ke sana, kita harus perlu tahu tentang padi atau tanaman padi yang memiliki gejala kekurangan KCL. Nah, KCL ini kalau mengalami kekurangan dapat menimbulkan berbagai masalah pada tanaman padi. Kekurangan unsur kalium dapat membuat tanaman mengalami klorosis atau daun berwarna pucat kekuningan. Gejala kekurangan kalium pada tanaman padi dapat dilihat dari pinggir daun yang terlihat dari yang seperti huruf V terbalik, sedangkan ciri-ciri umumnya pertumbuhan tanaman itu kurang maksimal sehingga tanaman terlihat kerdil. Nah, selanjutnya cara pengaplikasian pupuk KCL ini adalah dengan cara menaburkan ke lahan tanah dengan dosis yang tepat. Untuk ukuran sawah yang memiliki kadar kalium rendah, aplikasinya adalah 100 kilo per hektarnya. Sedangkan lahan di bawah kadar kalium yang tinggi, Anda bisa mengaplikasikannya sebanyak 50 kilo per hektarnya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk cara singkat pembuatan pupuk KCL yang mudah dan juga bisa dibuat di rumah adalah dengan satu. Yang pertama, siapkan bahan yang digunakan pembuatan pupuk, antara lain air jernih 40 liter ya, terus sabut kelapa 20 kilo serta drum
ataupun wadah untuk mengisi untuk air tersebut, bekas bisa, baru bisa, itu untuk wadah. Yang kedua, bersihkan sabut kelapa dari tanah yang menempel, lalu letakkan di dalam drum. Yang ketiga, tuangkan air bersih itu ke dalam drum hingga separuh kurang lebih. Tutup dengan rapat agar mempercepat proses fermentasi pada sabut kelapa. Yang kelima, diamkan drum selama kurang lebih 15 hari. Nah, setelah lewat 15 hari, air rendaman itu berubah menjadi hitam kekuningan, siap diaplikasikan sebagai pupuk KCl cair. Nah, sedangkan pupuk KCl organik ini sangat cocok diaplikasikan untuk tanaman padi yang sedang berbuah. Untuk aplikasinya, Anda cukup menyemprotkan pada bagian padi, daun padi yang menghadap ke bawah. Nah, ini juga berdasarkan penelitian bahwa diketahui pupuk organik ini dapat memacu produktivitas tanaman padi hingga 5-15% karena kandungan K20 sebanyak 3-5%. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Anda bisa membeli ataupun membuat sendiri KCl organik tersebut, dan untuk hasil lebih detailnya silahkan diaplikasikan terlebih dahulu untuk uji coba. Terima kasih.